Sendiri untuk menyampaikan pernyataan sikap kita bersama. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama advokat, tokoh dan ulama Jabodetabek tentang tolak rencana kenaikan Pertalite dan solar, lawan rezim anti-oligarki, bersihkan institusi Polri dari mafia Sambo. Sebagaimana dikabarkan media, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan Presiden Jokowi kemungkinan besar akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi solar dan Pertalite pekan depan. Luhut meminta masyarakat agar bersiap-siap kalau nantinya pemerintah jadi menaikkan harga Pertalite dan solar. Luhut berdalih, subsidi BBM yang mencapai 502 triliun rupiah telah membebani APBN. Di sisi lain, tim khusus Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 83 personel dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dari jumlah itu, 35 orang saat ini dilakukan penempatan khusus. Dari personel 15 orang, penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana obstruction of justice. Ke-6 orang yakni FS, BJT, HK, KTT, ANT, AKP, AR, Kompol BW, dan Kompol CT. Berdasarkan dua peristiwa tersebut di atas, kami advokat, ulama, dan tokoh Jabodetabek menyatakan: pertama, menolak rencana kenaikan Pertalite dan solar dengan alasan apapun. Subsidi adalah hak rakyat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan subsidi dan melayani rakyat. Pengurangan dan atau penghilangan subsidi BBM, Pertalite, dan solar dengan alasan apapun sejatinya adalah langkah yang ditempuh untuk melakukan liberalisasi sektor hilir migas, bisnis eceran, setelah sukses melakukan liberalisasi sektor hulu, eksplorasi, dan eksploitasi. Ini adalah agenda jahat untuk melayani kepentingan kapitalis, kepentingan oligarki migas yang menginginkan untung beliung dari bisnis hilir migas. Kedua, pemerintah khususnya Presiden Jokowi jangan pelit terhadap rakyat dengan mempersoalkan subsidi BBM yang nilainya hanya 502 triliun rupiah. Harusnya Presiden usut tuntas semua maling dan koruptor uang rakyat, termasuk batalkan proyek IKN dan kereta cepat yang anfaedah. Lagi pula, APBN tahun 2022 nilai belanjanya mencapai 3.106 triliun rupiah, sementara pendapatannya dipatok 2.266,2 triliun rupiah. Nilai pendapatan sebesar 2.266,2 triliun rupiah dalam APBN mayoritasnya ditopang dari pajak yang diambil dari rakyat. Penerimaan sektor pajak diperkirakan mencapai 1.784 triliun rupiah. Itu artinya angka 502 triliun untuk subsidi rakyat jauh lebih kecil daripada pajak yang diambil dari rakyat sebesar 1.784 triliun rupiah. Ketiga, bahwa sesungguhnya bukan rakyat yang diminta bersiap-siap, tapi Presiden Jokowi lah yang harus bersiap-siap menghadapi kemarahan rakyat kalau sampai berani menaikkan Pertalite dan solar. Saya ulangi, bahwa sesungguhnya bukan rakyat yang diminta bersiap-siap, tapi Presiden Jokowi lah yang harus bersiap-siap menghadapi kemarahan rakyat kalau sampai berani menaikkan Pertalite dan solar. Sebab BBM jenis Pertalite dan solar banyak dikonsumsi rakyat yang jika naik pasti memicu kenaikan harga-harga barang dan jasa, dampaknya menambah beban dan penderitaan rakyat. Rakyat yang lapar, terbebani, dan menderita karena kenaikan Pertalite dan solar sudah pasti marah, dan jika kemarahan rakyat sudah memuncak, boleh jadi akan mengakibatkan Presiden Jokowi mengalami nasib yang sama dengan rezim Raja Paksa di Sri Lanka. Keempat, adapun perlu kami pula tegaskan bahwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat yang dilakukan oleh komplotan mafia Sambo sangat melukai rakyat, merusak harmoni, dan merobek-robek kain tenun kebangsaan. Karena itu, tidak boleh ada kata maaf pada geng Sambo. Semua yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, juga yang melakukan tindakan obstruction of justice, harus diproses secara hukum. Kelima, Inspektorat Khusus Itsus tidak boleh menjadikan penegakan kode etik profesi polisi sebagaimana diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 sebagai sarana untuk menyelamatkan para mafia geng Sambo dari ancaman pidana karena terbukti terlibat dalam kejahatan obstruction of justice. Dengan modus apapun, baik dengan menyatakan hasil pemeriksaan Itsus menyatakan anggota polisi terperiksa tidak terbukti melanggar etik,
sehingga mustahil melanggar pidana, atau dengan menyatakan anggota polisi terperiksa terbukti melanggar etik telah diberikan sanksi etik sehingga tidak perlu diproses pidana karena hanya pelanggaran etik, bukan tindak pidana. Kesemuanya itu jelas akan semakin menjatuhkan kredibilitas Polri yang berdampak pada makin jatuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Sekali lagi, kesemuanya itu jelas akan semakin menjatuhkan kredibilitas Polri yang berdampak pada makin jatuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Jakarta, 20 Agustus 2022, advokat, ulama, dan tokoh Jabodetabek, koordinator tertanda Ahmad Kozidudin, sarjana hukum, perwakilan ulama dan tokoh Ustadz Irwan Saifullah. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perlu juga saya sampaikan, kasusnya Sambo yang berkaitan dengan polisi, mafia di tubuh Polri ini sekarang ini yang muncul adalah kasusnya Sambo. Sambo ini adalah seorang bajingan. Sambo ini bukan seorang bajingan. Hanya dia mendompet dengan pangkatnya irjen, tapi saya tidak melihat dia seorang irjen. Dia yang paling pantas, dia adalah seorang bajingan yang bengis, keji, biadab, itu ada di dirinya Sambo. Ini perlu saya sampaikan. Dia lebih biadab dari PKI. Kenapa saya bilang kata seperti itu? Peristiwa tahun 65, para jenderal dibantai secara sadis oleh para komunis. Peristiwa 2022 ini, jenderal membantai ajudannya dengan sadis dan biadab. Ada yang baca seperti itu. Jadi mungkin ada yang tersinggung. Kalau ada yang tersinggung dengan kalimat saya, kata-kata saya, berarti itu dia adalah bagian daripada kelompoknya Sambo. Kenapa saya katakan seperti ini? Ini rasa cinta, rasa sayang, rasa peduli kita semua terhadap kepolisian Republik Indonesia. Kalau kita hanya berdiam, ketakutan seperti yang disampaikan oleh Bang Simanjuntak tadi, apa yang disampaikan, data-data yang disodorkan Bang Simanjuntak diserahkan kepada para bintang 2, bintang 3, mereka ketakutan. Bintang 2, bintang 3 ketakutan. Ada apa di balik ketakutannya mereka? Ada apa? Tidak kejaran.